Di pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang JavaScript. Sebelumnya, kita telah belajar tentang HTML dan CSS, di mana HTML digunakan untuk menentukan struktur halaman dari website yang kita bikin ya. Sementara CSS untuk membuat styling dari website kita. Nah, JavaScript itu melengkapi HTML dan CSS. JavaScript membuat website kita bisa lebih interaktif. Di sini misalnya di Facebook gitu ya, kita masuk ke halaman search, kemudian ketik, dan di situ akan muncul autocomplete-nya. Nah, itu dari JavaScript. Atau untuk membuat website lebih interaktif. Misalnya di Facebook juga atau Instagram, ada like. Ketika kita ngeklik tombol like, tidak ada refresh di website itu, di, di halaman itu, tapi tombol like-nya akan berwarna merah, dan counter like-nya bertambah. Itu juga dari JavaScript. Jadi jika tidak ada JavaScript, website kita akan terasa sangat-sangat statik. Kayak website zaman dulu, di mana semua interaksi itu akan berefek pada perpindahan halaman. Jadi kita cuma hanya bisa pindah-pindah halaman melalui hyperlink, tapi ketika kita ingin melakukan aksi tertentu, itu harus melalui page refresh ya. Harus melalui HTTP form post. Nah, JavaScript ini adalah de facto language dan de jure language juga untuk website. Semua website, hampir semuanya pasti mengandung JavaScript. Nah, JavaScript udah lama, dari tahun 95 ya, dan ada standarnya namanya ECMAScript, dan ECMAScript-nya ada beberapa versi, dan tidak hanya di situ, sejak beberapa tahun belakangan, JavaScript yang saat itu hanya digunakan di web browser, hanya untuk membuat website, sekarang bisa digunakan untuk backend. Jadi, misalnya membuat server nih, aplikasi backend di server, itu bisa juga pakai JavaScript. Atau database, beberapa database menggunakan JavaScript scripting. Jadi karena saking populernya, bisa dipakai juga di backend sekarang. Dan bisa juga dipakai untuk microprocessor. Misalnya kayak Raspberry Pi, itu bisa pakai JavaScript. Nah, sebelum masuk ke materi, kita ingin belajar dulu bagaimana cara coding JavaScript. Ada beberapa cara, salah satunya melalui klik kanan di Chrome, Firefox, atau Internet Explorer. Saya akan mencontohkan untuk Chrome ya. Di sini ada inspect. Klik ini, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah HTML-nya, ini adalah CSS-nya. Sementara untuk JavaScript, kita bisa main-main di konsol, di sini. Jadi misalnya kita pengen ngeprint hello world. Nah, code-nya bisa ditaruh di sini. Atau nanti di pelajaran berikutnya ada looping gitu ya. Ini juga bisa ditaruh di sini. Nah, ini ngeprint angka 0 sampai 9. Buat teman-teman yang memilih menggunakan di sini, yang perlu diperhatikan adalah ini. Ini misalnya kita ingin ngeprint angka 1 sebanyak 10 kali. Nah, ini keprintnya hanya 1 kali. Terus di sini ada angka 10. Nah, ini menandakan satu ini berulang sebanyak 10 kali. Ini cara pertama. Cara kedua adalah menggunakan Node.js. Sebagai contoh, di sini saya membuat file. Kalau di HTML, standar namanya pakai index.html. Di JavaScript biasanya pakai index.js atau main.js. Ini saya copy aja code yang tadi ke sini. Cara penggunaannya bisa menggunakan terminal. Kemudian ketik node spasi, sorry, saya belum masuk ke dalam JavaScript. Di sini udah ada file index.js. Tinggal ketik node index.js. Nah, nanti akan tereksekusi JavaScript. Tapi ini memerlukan Node.js, di mana Node.js sebenarnya masih akan dipelajari di sesi berikutnya. Cara yang lain, dan yang ini yang akan kita pakai untuk pembelajaran JavaScript, adalah menggunakan
browser. Jadi seperti biasa kita bikin index.html. Ini HTML biasa. Ada body-nya kita kosongin aja. Nah, di bagian head ini ada yang namanya script. Terus kita di sini perlu milih language-nya JavaScript. Nah, code-nya bisa kita taruh di sini. Hello world. Tuh. Kemudian seperti di pelajaran berikutnya, kita jalankan review ya. Gunakan yang external browser. Nah, ini akan membuka di sini kosong, tidak ada apa-apa. Tapi di sini kalau kita klik kanan, inspect, kelihatan ada outputnya. Jadi misalnya kita ingin mengubah menjadi skenario looping tadi ya. Looping akan dipelajari di sesi berikutnya. Ini kita buka lagi di sini. Kita lihat terprint 0 sampai 9. Ya lebih enak ini saya taruh di bawah aja sehingga bisa lihat side by side ya. Dan rekomendasinya ini dibesarin aja. Karena toh juga HTML-nya untuk saat ini masih kosong. Jadi kita fokus di sini aja. Gitu. Nah, ini ada cara lain yang lebih rapi. Kalau dengan cara ini, HTML dan JavaScript akan tergabung di satu file yang bisa jadi akan campur aduk gitu ya. JavaScript-nya bisa panjang, HTML-nya bisa panjang. Supaya lebih enak, kita bisa pisahkan ke file yang berbeda. Jadi ini saya masukkan ke folder JavaScript dulu. Terus kemudian ini diubah. Pastikan mereka ada di level yang sama ya, supaya lebih gampang. Yang sebelumnya kayak gini, ini saya komen. Bisa gunakan script src index.js. Kemudian ditutup scriptnya. Di index.js ini, kita bisa masukkan code yang sama. Yang di atas bisa saya hapus. Terus, nah ini masih kosong. Tapi kalau lihat code-nya, lihat output JavaScript-nya, pastikan ini ada di konsol ya. Ada 0 sampai 9. Jadi begini, index.html-nya tidak akan kita otak-atik lagi untuk saat ini ya. Kita fokus di index.js, semua code-nya akan kita letakkan di sini. Sol.log, hai gitu. Langsung keluar output-nya ya. Oke. Di JavaScript ada beberapa primitif data type. Pertama-tama data type itu apa? Jadi komputer itu perlu dikasih tahu sebuah data itu tipenya apa. Apakah itu sebuah karakter, string, atau itu sebuah angka, atau itu boolean. String, kenapa data type itu penting? Karena em, biasanya operasi yang melibatkan multiple data type itu akan produce bug. Misalnya ini, 11 nambah Alvin. Data type ini tipenya adalah number, angka. Sementara ini string gitu. 11 tambah Alvin apa yang terjadi? Di JavaScript lumayan banyak keanehan, terutama tentang ya data type ya. Jadi yang terjadi kalau seperti ini, JavaScript akan mengubah 11 ini menjadi string. Jadi dari number menjadi string, kemudian ditambahkan. Jadi outputnya, teman-teman kalau mau nyoba, bisa langsung di sini ya, jadinya. Ini, terus kita print. For itu apa, nanti kita pelajari. Untuk sekarang, tidak perlu dibingungkan dulu. Outputnya adalah 11 Alvin ya. Jadi digabung. Karena JavaScript mengubah tipe number menjadi string, kemudian di plus. Kalau string ditambahkan, itu artinya digabungkan. Jadi penting untuk tahu data type-nya apa, karena itu akan mempengaruhi operasi-operasi yang bisa terjadi di situ. Pertama, data type pertama adalah number. Itu angka biasa, tapi ada juga yang pakai koma ya. Ini juga tipe yang sama, number juga. Bisa juga ditulis seperti ini. Jadi ini artinya, langsung saya tulis di sini. Nah, artinya dari 2 koma di sini ditambahkan nolnya ke kanan 8 kali. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Jadi kayak 2,998
dikali 10 pangkat 8. Itu E. Jarang dipakai, ya for your information aja. Terutama kalau angkanya besar, bisa menggunakan E. Yang kedua adalah string. String itu untuk satu atau lebih karakter ya. Ada beberapa cara buat menulis string. Yang pertama dengan kutip 2, ada juga kutip 1, ada juga yang pakai ini, backtick. Bedanya apa? Pertama, kalau menggunakan ini string ya, saya simpan di sebuah variabel. Lihat itu apa nanti aja. Untuk sekarang pahami dulu itu sebuah variabel. Atau langsung saya print aja ya di sini. Jadi console.log langsung print ya seperti ini. Ini akan terprint di sini. Dan kita bisa menambahkan tanda kutip di sini ya. Tanda kutip di sini. Outputnya juga akan mengandung tanda kutip. Tapi kalau menggunakan kutip 1, nah tanda kutip di sini menjadi tidak valid. Karena ini dianggap sebagai menutup string yang ini. Jadi dianggap satu kesatuan string. Untuk ini, solusinya bisa pakai backslash. Nah, ini betul. Jadi dalam konteks ini, backslash artinya menandakan bahwa ini bukan untuk menutup awalan ini. Tapi buat ini adalah sebenarnya, ya benar, cuma karakter tanda kutip 1. Begitu pula dengan ini. Jadi kalau menggunakan dua tanda kutip, kita menaruh dua tanda kutip di sini, itu juga error karena ini akan ya akan menutup ya satu string di sini. Solusinya juga sama, bisa pakai backtick. Hal yang lain yang menarik di string adalah kita bisa menggunakan spesial karakter. Misalnya pakai slash t, begini. Slash t itu artinya tab. Jadi ini sebenarnya pakai tanda tab di sini. Kurang kelihatan ya. Ada juga slash n. Slash n itu new line. Jadi ini semacam ada tab dulu, terus kemudian new line. New line itu artinya enter ya, semacam enter. Dan selanjutnya di bawahnya. Tapi kalau kita menggunakan kutip 1, kita bisa juga menambahkan slash ya. Ini antara kutip 1 sama kutip 2. Yang terakhir ada yang namanya backtick. Backtick ini kelebihannya kita bisa menambahkan enter di sini. Ini valid. Dia langsung menambahkan enter. Tapi kalau menggunakan tanda kutip 2 kali, itu tidak bisa. Ya, ini tidak valid. Jadi kelebihan ini salah satunya adalah bisa ada multi-line. Ada kelebihan lain, tapi untuk saat ini belum kita bahas. Jika ini membingungkan buat teman-teman, sebenarnya most of the time bisa memakai yang ini. Tidak masalah, gunakan ini terus. Dan sebagian besar code juga pakai tanda ini. Hanya jika ada keperluan multi-line, bisa menggunakan ini. Dan kalau kita lebih nyaman buat apa ya, misalnya teksnya banyak menggunakan tanda kutip 2 gitu ya. Mungkin lebih enak menggunakan ini daripada harus di escape satu-satu. Ini adalah tipe data pertama, string. Tipe data kedua adalah boolean. Boolean ini value-nya hanya mungkin true sama false. Jadi yes atau no. Contoh boolean adalah langsung aja kita ketik
console.log true gitu ya. Nah, ini artinya boolean true. False artinya boolean false. True dan false. Kelebihannya boolean ini adalah kita bisa menggabung-gabungkan, bisa menggunakan operasi matematik yang berlaku untuk boolean. Contohnya adalah dan. True dan false. Ini hasilnya false. Contoh yang lain adalah or. True or false. Hasilnya true. Detail mengenai ini akan kita bahas di materi berikutnya. Oke, berarti tadi ada number, string, dan juga boolean. Termasuk menggunakan operasi ini ya, lebih dari, kurang dari, ini number, terus ada operasi lebih dari, number lagi, output dari operasi ini adalah boolean. Bisa true, bisa false. Mengenai penamaan variabel, sebisa mungkin pertama gunakan nama yang mudah dipahami ya. Jangan kayak A, B, C, itu bingung tuh apa artinya. Dan juga jangan menggunakan karakter-karakter yang invalid. Jadi ini contoh yang nggak valid, tidak boleh menggunakan karakter ini, tidak boleh diawali oleh angka, tidak boleh menggunakan keyword. Keyword itu adalah kata spesial yang itu digunakan oleh bahasa pemrograman. Misalnya var itu keyword, kelas itu juga keyword, jadi tidak boleh menggunakan itu. Jika karakternya panjang, bisa dibikin seperti ini. Ini namanya camel case. Jadi huruf pertama kecil, sebisa mungkin huruf pertama kecil ya untuk variabel. Ini bukan kewajiban, tapi semacam convention gitu. Teman-teman masih bisa menggunakan karakter besar, cuma biasanya kita menggunakan karakter kecil untuk JavaScript. Dan kalau ada multiple text, multiple kalimat, itu digabungkan, jangan dipisah dengan spasi, karena akan error. Digabungkan dan karakter pertama untuk kata berikutnya itu menggunakan huruf besar ya. Ini juga boleh kayak gini, ini juga boleh. Ini boleh, tapi walaupun jarang digunakan ya. Jadi, rule of thumb-nya gunakan nama yang gampang dipakai, jangan agak aneh-aneh, dan namakan sesuai kebutuhannya. Variabel itu analoginya seperti ini ya, seperti box, dia akan menampung nilai, yang ini ya, variabel X ini, dia akan menampung nilai, nilainya bisa macam-macam, dan itu bisa diganti-ganti. Jadi, kita bisa misalnya menyimpan variabel name gitu ya, di set sebagai Levi, terus name-nya diubah menjadi Dimitri. Nah, ini bisa. Kalau kita print di sini, name, dan juga di atas, hasilnya pertama outputnya Levi, yang kedua outputnya Dimitri. Jadi nilainya bisa berubah. Kalau diberikan, di sini ada tanda coret. Tanda coret ini terjadi karena kita tidak menggunakan let di depannya. Tidak menggunakan let. Jadi let itu buat mendeklarasikan variabel. Di sini kita bilang bahwa kita ingin membuat sebuah variabel dengan nama name, yang itu nilai awalnya adalah Levi. Ya, name ini sepertinya bukan sebuah variabel yang ini ya, ini deprecated ya. Kayaknya dia asumsi name itu adalah sebuah kata keyword ya, keyword yang umum digunakan. Mungkin bukan keyword ya, tapi kayak special word yang umum digunakan sehingga kena kena checking tadi. Di sini kalau saya pakai let lagi, itu akan error karena variabel itu hanya boleh dideklarasikan menggunakan let sekali aja. Ini error karena udah dibikin di sini, kita mau bikin lagi nggak bisa karena sebelumnya udah dibikin. Jika kita ingin mengetahui type sebuah variabel, bisa menggunakan type of. Bisa dicoba di sini. Kita print type of full name. Outputnya harusnya string.
Tapi kalau kita bikin type of 1 gitu ya, angka 1, hasilnya number. 1,5 number juga. Kalau type of false, hasilnya boolean. Kalau type of hostname. Nah, hostname ini adalah variabel yang belum dideklarasikan. Karena kita belum ada ya, belum ada let hostname di manapun. Akibatnya type of-nya adalah undefined. Jadi undefined terjadi kalau kita belum membuat variabel itu, belum mendeklarasikan variabel itu. Oke. Oh iya, ada special type juga, yaitu null. Tapi null nanti mungkin akan dipelajari di materi berikutnya tentang objek.